Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ada yang tahu hari ini pelajaran kita apa? Ya, jadi pelajaran kita hari ini adalah akidah akhlak. Dan ada yang tahu materi kita pada hari ini apa? Jadi, materi kita pada hari ini adalah tentang adab membaca Al-Quran dan berdoa. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang pengertian Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran, dan adab-adab tentang membaca Al-Quran. Selain itu, kita juga akan membahas tentang pengertian berdoa, adab berdoa, dan juga keutamaan dari berdoa. Untuk materi yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian Al-Quran. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa sih Al-Quran itu? Ada yang tahu? Nah, jadi secara etimologi, Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan atau dibaca. Secara terminologi, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang disampaikan secara mutawatir dan diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, dan dijadikan sebagai mukjizat Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud diturunkannya Al-Quran secara mutawatir itu apa, Bu? Jadi, maksud dari diturunkannya Al-Quran secara mutawatir adalah Al-Quran itu tidak disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu secara langsung dalam bentuk buku yang seperti saat ini kita lihat ya anak-anak. Bukan seperti itu. Jadi Al-Quran itu diturunkan secara bertahap, dan Al-Quran itu diturunkan waktu ada peristiwa atau kejadian tertentu oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk ataupun sebagai jawaban dari kebimbangan dari Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu sepanjang masa akan terjaga keaslian dan keabsahannya. Jadi tidak mungkin Al-Quran itu berubah, makhrajnya, hurufnya itu tidak akan berubah. Karena apa? Karena Allah telah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidun, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi keabsahan ataupun keaslian Al-Quran itu senantiasa terjaga sepanjang masa. Karena apa? Karena Allah sendiri yang telah menjaganya. Adapun nama-nama lain dari Al-Quran, yang pertama yaitu Al-Furqan. Al-Furqan itu berarti pembeda. Yang kedua ada Asyifa, yang berarti penyembuh. Dan yang ketiga ada Ar-Ruh, yang berarti ruh. Yang keempat ada Ar-Rahman, yang berarti pemberi rahmat. Dan ada banyak sekali lagi nama-nama dari Al-Quran. Selanjutnya yaitu apa sih kewajiban kita umat Islam terhadap Al-Quran? Jadi kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah yang pertama, beriman kepada Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita harus mempercayai dengan penuh hati bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah yang benar-benar diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan kita harus mengamalkan ajaran yang ada di dalamnya. Beriman itu percaya dengan sepenuh hati, dan beriman kepada Al-Quran itu merupakan rukun iman yang ketiga. Lalu kewajiban kita terhadap Al-Quran apa lagi, Bu? Yang kedua, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Maksudnya apa? Dalam Al-Quran itu telah dijelaskan perintah-perintah Allah seperti bersolat, berzakat, berpuasa, bersabar. Terus larangannya apa aja, Bu, yang ada dalam Al-Quran? Banyak sekali larangan yang tidak boleh dilakukan oleh umat muslim. Yang pertama, seperti contohnya ya, kita dilarang memakan daging babi. Karena apa? Daging babi itu termasuk daging yang diharamkan oleh Allah. Lalu kita juga tidak diperbolehkan untuk berzina. Karena apa? Karena Allah itu sangat membenci orang yang berzina. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina."
Dan jangan sekali-kali kamu mendekati zina. Karena apa? Karena Allah sangat membenci orang yang berzina. Dan jaminan bagi orang yang berzina adalah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Berpacaran itu termasuk berzina, anak-anak. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk berpacaran. Apa sih, Bu, keutamaan dari membaca Al-Quran? Jadi yang pertama, keutamaan dari membaca Al-Quran adalah hati kita menjadi tenang dan tentram. Ketika kita ada masalah, kita merasa galau, merasa susah, merasa bimbang, maka kita harus membaca Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran dapat menenangkan hati dan jiwa kita. Yang kedua, kita akan mendapat perlindungan dari Allah. Orang yang sering membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah, baik terlihat maupun tidak terlihat. Keutamaan yang ketiga, Al-Quran itu mampu menyembuhkan penyakit. Terutama penyakit yang mampu disembuhkan oleh Al-Quran adalah penyakit hati. Jadi ketika kita merasa iri dengan seseorang, kita merasa tersaingi oleh seseorang, maka kita harus kerap membaca Al-Quran agar apa? Agar kita terhindar dari penyakit hati. Dan keutamaan Al-Quran lagi, yaitu orang tua kita akan diangkat derajatnya. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang tuanya, dan kelak di akhirat orang tuanya akan diberikan mahkota. Masya Allah. Adapun yang keempat, yaitu adab-adab dalam membaca Al-Quran. Apa saja, Bu, adab-adab dalam membaca Al-Quran itu? Adab-adab dalam membaca Al-Quran yang pertama adalah niat untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita akan membaca Al-Quran, kita harus niat dengan ikhlas, semata-mata mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Kita tidak diperbolehkan membaca Al-Quran itu karena semata-mata ingin dipuji orang lain, ingin dinilai baik orang lain. Itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena itu termasuk sifat riya, dan Allah tidak menyukai hambanya yang memiliki sifat riya. Yang kedua, adab dalam membaca Al-Quran itu ada khusyuk, tenang, dan sopan. Maksud dari khusyuk, tenang, dan sopan ini apa, Bu? Khusyuk di sini adalah konsentrasi. Saat membaca Al-Quran, kita harus berkonsentrasi. Agar apa? Agar kita mampu membaca Al-Quran dengan benar, sesuai dengan makhraj dan tajwidnya, dan kita memahami makna dari Al-Quran yang kita baca. Sopan di sini maksudnya apa? Saat membaca Al-Quran, hendaknya kita berpakaian yang sopan ataupun menutup aurat. Karena apa? Karena kita sedang berhadapan dengan Allah, jadi kita harus berpakaian yang sopan. Tenang di sini maksudnya adalah pelan-pelan dan tidak tergesa-gesa saat membaca Al-Quran. Adab yang ketiga, yaitu berada di tempat yang suci. Maksudnya apa? Saat membaca Al-Quran, hendaknya kita berada di tempat yang suci, seperti di masjid, musola, ataupun di rumah, di tempat yang digunakan untuk ibadah. Kita tidak diperbolehkan membaca Al-Quran di tempat yang kotor ataupun najis, seperti di kamar mandi. Kita mengucapkan lafaz Allah saja tidak diperbolehkan, apalagi sampai membaca Al-Quran. Jadi tidak boleh membaca Al-Quran di tempat yang kotor ataupun najis. Adapun adab yang keempat, yaitu mengawalinya dengan bacaan ta'awud dan basmalah. Karena apa? Saat kita membaca Al-Quran atau akan membaca Al-Quran, kita disunahkan untuk membaca ta'awud dan basmalah agar kita senantiasa mendapat perlindungan dari Allah dari godaan setan maupun godaan yang lainnya. Yang kelima, kita harus membaca Al-Quran dengan tartil. Karena apa? Ketika kita membaca Al-Quran tanpa memperhatikan makhraj dan tajwidnya, kita dapat merubah suatu makna dari Al-Quran itu. Allah telah berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 4, yaitu warattilil Qur'ana tartilan, yang artinya dan baca Al-Quran dengan pelan-pelan. Maksud dengan pelan-pelan di sini adalah kita harus memperhatikan panjang pendeknya ataupun tajwidnya. Kita harus memperhatikan keluar masuknya huruf ataupun makharijul hurufnya. Pelan-pelan, kita tidak diperbolehkan membaca Al-Quran dengan tergesa-gesa. Tidak diperbolehkan membaca Al-Quran dengan suara yang keras ataupun teriak-teriak. Karena apa? Karena hal tersebut dapat mengganggu seseorang yang sedang beribadah di sebelah kita ataupun di sekeliling kita.
Materi selanjutnya yaitu adab-adab berdoa. Apa sih Bu maksud dari berdoa? Apa pentingnya berdoa? Dan bagaimana cara berdoa yang benar? Yang pertama yaitu pengertian dari berdoa. Berdoa secara bahasa adalah meminta, memanggil, ataupun memohon sesuatu. Sedangkan berdoa menurut syariat Islam adalah meminta sesuatu atau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rendah diri dan tunduk kepadanya. Lalu, apa sih Bu pentingnya berdoa itu? Jadi, manfaat dari berdoa diantaranya yang pertama, menghindarkan kita dari rasa keputusasaan. Ketika kita sedang berusaha ataupun melakukan sesuatu dan kita belum mendapatkan suatu hasil, maka kita harus senantiasa berdoa. Agar apa? Agar kita terhindar dari rasa keputusasaan. Yang kedua, kita akan terhindar dari sikap sombong dan iri hati. Orang yang kerap berdoa kepada Allah, dia akan senantiasa terhindar dari penyakit hati dan juga sombong. Yang ketiga, menjadikan hati tentram dan tenang. Seseorang yang sedang gelisah ataupun galau ataupun sedang mengalami musibah ataupun masalah besar, hendaknya senantiasa berdoa, karena berdoa dapat menenangkan hati dan juga jiwa kita. Manfaat yang keempat yaitu mampu mendekatkan diri kepada Allah. Seseorang yang senantiasa berdoa kepada Allah, dia akan selalu menyebut namanya, mengingat namanya, dan itu akan membuat dia untuk lebih dekat kepada Allah. Manfaat yang kelima yaitu orang yang berdoa akan berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia selalu menyebut namanya, mengingatnya, maka Allah memberi syafaat dia di hari akhir kelak berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu, lafaz dan bahasa apa saja Bu yang dapat digunakan dalam berdoa? Untuk berdoa, kita bisa menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, maupun bahasa Jawa, namun dengan bahasa yang baik dan benar. Dan yang lebih utama adalah dengan menggunakan bahasa Arab. Karena apa? Karena bahasa Arab itu merupakan bahasa yang ada di dalam Al-Quran dan bahasa yang digunakan dalam Al-Quran. Adapun contoh lafaz berdoa, yang pertama yaitu doa memohon ampunan untuk kedua orang tua, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku di waktu masih kecil. Adapun contoh yang kedua yaitu doa memohon perlindungan kepada Allah, yaitu doa perlindungan di dunia dan di akhirat, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami di dunia dan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Yang pertama, kita menyebutkan atau mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga selawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengangkat kedua tangan dan menundukkan kepala. Yang kedua, kita melakukan doa dengan khusyuk dan kita berada di tempat yang suci. Maksudnya khusyuk yaitu kita tidak boleh cengengesan saat berdoa, kita tidak boleh di tempat yang kotor. Dan yang ketiga yaitu kita dalam keadaan yang suci. Saat tidak berdoa, usahakan kita telah berada di keadaan yang suci, seperti setelah berwudu atau setelah mandi. Nah, kita akan mudah dikabulkan doanya oleh Allah. Yang keempat yaitu kita harus mengulang-ulang doa yang kita ucapkan. Ketika kita berdoa dan doa kita belum dikabulkan oleh Allah, maka hendaknya kita mengulang-ulang doa tersebut tanpa pamrih dan putus asa. Yang kelima yaitu memahami makna dari doa yang kita ucapkan. Karena ketika kita tidak memahami doa yang kita ucapkan, misalnya kita ingin meminta doa agar diberikan keteguhan hati dan jiwa,
tapi doa yang kita ucapkan adalah doa makan. Itu kan tidak sesuai. Jadi kita harus memahami makna dari sebuah doa yang kita ucapkan ataupun kita panjatkan. Nah, anak-anak, itu tadi pentingnya kita mengetahui adab-adab berdoa dan juga adab-adab dalam membaca Al-Quran. Agar apa sih, Bu? Agar bacaan doa kita dan juga bacaan Al-Quran kita dapat diterima oleh Allah dan kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin Allahumma. Dan setelah kita mengetahui adab-adab membaca Al-Quran dan adab-adab berdoa, kita harus mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar apa? Agar yang kita pelajari tidak sia-sia dan ada manfaatnya. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.